di antara orang. Tapi kalau kita nggak mau, nggak apa-apa, Allah nggak rugi. Betul ya? Tinggal Allah musnahkan, kita diganti dengan yang lebih baik, kan gitu. Jadi bicara kebaikan itu bukan bicara siapa yang melakukan, tapi bicara kita mau ikut apa enggak. Karena bicara kebaikan juga harus semuanya sama, kan gitu. Ada orang yang dia berbuat amar ma'ruf nahi munkar dengan ilmunya, ada yang dia dengan hartanya, ada yang dia dengan tenaganya, apapun itu. Ini yang tadi masang kabel, kalau ikhlas, insya Allah berpahala, kan gitu. Semua yang ada di sini ketika kita ikhlas, insya Allah semuanya berpahala. Nah, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, ini renungan buat kita. Saya di sini mengingatkan kita bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu adalah tugas kita bersama. Kalaupun kita nggak melaksanakan, nggak masalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak masalah. Saya kemarin berdiskusi. Jadi hari ini LGBT itu mulai masuk ke wilayah baru. Ini sebulan terakhir ini. Jadi kelompok LGBT dulu itu hanya pakainya media saja, medsos, gitu ya. Pakainya medsos. Kemudian tempat mereka itu tempat-tempat hiburan dan seterusnya. Beberapa bulan terakhir, wacana-wacana LGBT ini sudah mulai masuk ke jurnal-jurnal ilmiah. Siapa yang menulis? Itu dosen-dosen akademisi yang memang dalam tanda kutip yang pro pada LGBT. Jadi sekarang mereka sudah mulai masuk di Indonesia ke jalur-jalur akademis itu. Jadi jangan aneh, ke depan mungkin akan banyak rame-rame di kampus, tiba-tiba ada seminar tentang LGBT yang ujungnya adalah melegalisasi LGBT. Yang wacana ini nanti mulai terjadi di kampus-kampus. Siapa yang tokoh-tokoh dosen-dosen ini? Dan beberapa kampus sudah mulai menolak. Sudah mulai ada pergolakan di kampus. Ini kebayang kalau kemudian ini semarak dan akhirnya nanti masuk ke wilayah politik. Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang akhirnya pro pada LGBT, kan ngeri juga nih, dapat undangan Asep dan Iwan. Ya, na'udzubillah min. Karena ini sudah terjadi di barat, sudah terjadi hal yang seperti ini. Nah, kalau kita biarkan hari ini, ya mereka makin menjadi jadi. Lalu bagaimana mencegah kemungkaran yang baik? Syariah merupakan dua hal. Yang pertama, berdasarkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang bisa dilakukan secara kolektif. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman." Jadi ketika kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah mengubahnya dengan biyadi, tangan. Tangan dimaknai di sini para ulama dengan kekuasaan. Ya, kita bisa lihatlah Alexis tutup di Jakarta cukup pakai apa? Tanda tangan. Tanda tangan gubernur tutup tuh Alexis. Kita datang rame-rame, ngapain? Mau nutup misalnya, bukan mau daftar ya. Kita datang rame-rame misalnya, kita minta dia tutup, belum tentu tutup. Tapi tanda tangan kekuasaan tutup. Di Surabaya waktu itu Doli ya, cukup pakai tanda tangan wali kota, tutup dia. Walaupun yang lucu itu salah satu gerakan, saya ingat banget dulu, gerakan supaya Satpol PP Surabaya itu tidak merangsak dan membubarkan Doli, itu dikumpulkanlah massa. Caranya gimana? Mengadakan pengajian akbar. Pengajian akbar menolak penutupan Doli. Jadi ternyata caranya dengan pakai pengajian, ya Allah. Tapi enak tutup juga. Ya iyalah, pengajiannya digunakan buat mengkonter supaya tidak dibersihkan tempat pelajar, kan salah tempat. Nah, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang Islam tidak boleh anti dengan yang namanya kekuasaan. Kalau ada di antara para jemaah yang punya kemampuan memimpin, hidupnya sudah dalam tanda kutip selesai, artinya selesai itu ekonominya sudah baik, silakan maju jadi RT, jadi RW, kepala desa, apalagi bupati nanti Bogor Timur nih kan, silakan.
Kenapa? Inilah yang diajarkan seperti Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu salah satu khalifah yang punya obsesi yang tinggi. Dia bilang begini, aku pernah memimpikan menjadi gubernur di Madinah dan aku jadi. Setelah itu aku minta kepada Allah agar menjadi khalifah dan aku jadi. Maka setelah menjadi khalifah aku minta kepada Allah agar Allah masukkanku dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini tetap obsesi terbaik manusia dalam ujungnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini boleh. Jadi jangan kemudian kita halang-halangi sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf bilang kepada gubernur Mesir, jadikanlah saya bendaharawan Mesir. Ini maknanya apa? Kalau kita punya kemampuan mangga. Tapi kalau kita tidak punya kemampuan, ya sudah, biarkan yang mampu yang maju, yang baik-baik yang maju. Coba kemarin kita sempat bahas kan waktu Muharram itu, kenapa Abu Jahal jadi pemimpin? Kenapa? Karena masyarakatnya yang jahil. Akhirnya yang dikemukakan seperti itu. Lah ini kalau yang kita selalu kayak gini setiap pemilu, wani piro berapa? 300.000 dia. Oke, kita pilih dia. Udah mau pilih dia, besok ada yang lebih banyak berapa? 400.000. Taruhlah 400.000 dibagi 5 tahun. Setahun dia sampai 100.000 kan? Kan gitu. 400.000 bagi 5 tahun juga. Setahun dia sampai 100.000. Berarti kalau berapa? 400 bagi 5 berapa? 80. Berapa? 80.000. 80.000 1 tahun. Berarti bagi 12, 8 bagi 12 berapa tuh? Gak nyampe 10.000 sebulan. Berarti sehari cuma berapa ratus perak. Semurah itu kita. Semurah itu. Ya Allah. Maka ini jadi renungan. Ini jadi renungan buat kita karena banyak orang-orang baik tidak bisa terpilih karena dilewati oleh orang yang punya isitas yang banyak, yang punya kapasitas lewat. Karena saya yang punya isitas, dia bayar dan seterusnya. Dan ini terjadi di negara kita. Ini tidak terjadi malah di barat. Saya juga bingung, di baratnya katanya kafir. Di barat gak ada tempat di politik itu. Ketahuan seperti itu hukumannya besar. Kalau di kita itu kayak jadi rahasia umum gitu. Bahkan berani-beraninya kita ada datang, oh sini ya, wani piro gitu. Akhirnya orang minder, saya sebenarnya mampu nih jadi pemimpin tapi saya gak punya modal. Akhirnya nanti ada oligarki yang datang, pemilik modal, orang-orang kaya, udah saya modalin kamu. Tapi kalau kamu jadi pemimpin, ingat-ingat ya, yang modalin kamu siapa. Akhirnya gitu, jadilah kita di bawahnya oligarki. Nah ini kita perlu ubah. Karena apa? Kekuasaan tangan ini penting dalam perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Lah pertanyaannya kalau dia maju, yang mendukung dia adalah para pengusaha hiburan malam. Yang mendukung dia, yang backup modalnya pengusaha hiburan malam. Yang mendukung dia adalah para pengusaha seperti Doli tadi misalnya. Kira-kira berani nggak dia tegas untuk menghilangkan itu? Kan ini jadi masalah. Maka yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling efektif adalah biyadi, dengan tangan. Dan kalimatnya bahkan itu menarik. Orang Islam yang tidak peduli kepada politik, maka dia harus siap dipimpin oleh politisi yang tidak peduli kepada Islam. Dan memang berat. Makanya harus orang-orang yang kuat. Kata Nasir, orang Islam bicara ibadah maka akan didukung oleh musuh-musuh Islam. Silakan, kalau namanya ibadah nggak akan diganggu. Orang Islam bicara ekonomi, maka mulai dilirik, diantisipasi. Orang Islam bicara politik, maka akan dihabiskan sampai ke akar-akarnya. Ini kalimatnya kalimat Nasir. Karena kalau bicara politik, banyak yang terganggu. Kalau ibadah nggak akan ganggu orang. Ibadah nggak ada, nggak akan ada yang merasa terjepit dan seterusnya. Yang kedua, kata beliau, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fa illam yastati' fa bilisani. Kalau tidak mampu maka dengan lisan. Dengan lisan. Dan ini individu ngasih tahu. Dan kalau sekedar ngasih tahu, jangan pacaran, ya bisa langsung, nggak usah nunggu. Kita harus belajar dulu dan kasih tahu saja langsung. Hal-hal yang sifatnya bukan fatwa,
Ya kita bisa melakukan secara fardiyah individu. Ada punten yang lagi fenomena hari ini yang lagi agak dikritisi. Ada isu bahwa apartemen di sekitar kita ini, saya tidak sebutkan apartemennya, itu mulai ada penyewaan durasinya per jam. Ini perlu di cross check, perlu dianalisis. Durasinya per jam. Ini udah kayak di Jakarta, pertanyaannya kira-kira buat apa itu? Orang yang apartemen sejam 2 jam, buat apa? Nah, misalnya kalau ternyata itu dipakai buat tempat maksiat. Di RW 9 kemarin sudah ada orang yang berani-berani, orang asing, beberapa orang ngumpul aja di situ. Mereka ngumpul itu nongkrong, motor-motor diparkir dengan nyantainya bawa semacam meja gitu, meja yang lipat, ditaruh minum-minuman keras di situ. Apa tujuannya? Orang asing tiba-tiba datang nongkrong minum minuman keras di situ. Mau mancing apa dia di situ? Tapi untuk itu tidak disikapi dengan keras, malah ditanya, Bapak dari mana, teman-teman dari mana, ini mohon maaf, jangan minum-minuman di sini. Sekarang banyak orang-orang yang maksiat ditunjukkan dengan terang-terangan gitu. Betul Pak? Kalau mereka berani menunjukkan terang-terangan maksiat, kenapa kita mau berbuat baik harus sembunyi-sembunyi? Ya siarkan. Karena sesungguhnya kebaikan yang terakumulasi yang banyak nanti dengan sendirinya akan membuat ahli maksiat ini minder. Jangan ke sektor 7 lah, kenapa? Orangnya baik-baik. Akhirnya pada minder, pada pinggir semua akhirnya. Dan ini akan membawa ketenangan buat kita. Saat apa? Saat bapak pergi keluar kota, ada tugas di luar 3 hari, 4 hari, keluarga ditinggalkan, oh aman. Kan begitu. Tapi kalau lingkungan kita nggak baik, was-was nggak kita di luar? Was-was, nggak nyaman. Makanya di sini pentingnya bi'ah Islamiyah, dan ini bisa dilakukan dengan bersama-sama. Dan ini kelihatan sudah on the track gitu. Kita hijrah sudah on the track gitu. Sudah on the track. Tinggal nanti dicontoh oleh masjid-masjid dan musola yang lain di paling tidak di Medland saja dulu. Ini sudah on the track gitu, sudah bagus. Kegiatannya banyak, ekspansinya sudah luar biasa. Mungkin baru ini masjid di Medland yang punya rumah sehat baru ini ya. Belum ada. Di Masjid Jamiahnya belum ada tuh rumah sehat. Bahkan Anies Baswedan ngikutin Darul Hijrah kayaknya. Terinspirasi dia lihat playernya Pak Sabto, lihat playernya Masjid Darul Hijrah, dia lihat rumah sehat bagus juga nih. Jadi jemaah Allah Subhanahu wa taala ini penting. Karena apa, karakternya begitu. Kalau kebaikan itu banyak, maka kemaksiatan akan dengan sendirinya keluar. Tapi kalau kebaikan itu dikit, ya kemaksiatan akan terus dites gitu, dites. Tes doa gitu, jadi tes. Kira-kira orangnya gimana nih? Oh, ini orang saudara mereka. Lewat, kita cari tempat yang lain, bubar. Gitu. Karena karakternya kayak gitu. Makanya dalam hadis apa? Kata Nabi SAW, Umar bin Khattab, kalau Umar jalan, maka setan itu kabur, lari, gak mau dekat Umar. Kenapa? Karena keimanan, ketakwaan Umar. Dan seperti itulah karakter setan memang itu. Kalau kita yang membesarkan diri kita hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, setan itu yang takut kan? Tapi kalau kita menjadikan setan itu yang kita takuti, misi-misi anak babong mau lewat gitu ya. Kemudian memberikan saja, ya dia makin eksis. Dia makin eksis. Akhirnya muncul apa? Orang ngakunya ustaz, tapi tiba-tiba dia bilang apa? Bisa dialog dengan jin. Jinnya kalau jin yang di ruqyah oke lah, masih logis gitu ya. Orang di ruqyah ada jinnya, ditanya waktu itu masih logis. Ini gak kelihatan. Kalau saya sih gak percaya. Karena ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, kalau memang orang itu betul-betul bisa melihat, gini ya, saya bisa lihat jin di sini. Kemungkinan yang pertamanya di dalam diri saya ada jinnya. Jadi kalau bapak-bapak punten keluar dari masjid tiba-tiba lihat gitu ya, bapak-bapak sebagai di ruqyah. Itu tanda-tanda di dalam dirinya ada temannya. Makanya bisa lihat. Makanya perlu di ruqyah. Atau yang kedua, dia bohong, kadzab.
Caranya gampang. Nih, kalau ada yang kayak gitu ya, di masjid ini ada yang bilang bisa lihat jin. Entah apa tujuannya, jangan ujungnya jual obat, jual jimat gitu ya. Kalau ada yang kayak gitu gampang cara ngetesnya. Tanya, oke, bisa lihat jin, oke. Ada di mana jinnya? Ada di belakang antum. Oke, di sini bisa. Di sini jinnya ya. Bisa ngomong, bisa. Oke, tanya, dia bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa. Bukan pakai bahasa Indonesia kan? Bisa baca tulis nggak? Oh bisa ya. Oke, sekarang tes. Tulis di kertas angka. Terserah angka berapa. Kasih lihat ke jinnya. Oke, sekarang tanya sama jinnya, ini angka berapa? Tanya. Ntar dia ngasih contekan ke orang. Kalau dia nggak bisa jawab, kadzab. Selesai. Ya kan? Sesimpel itu. Kalian aja, dia nggak bisa ya selesai. Karena hari ini banyak orang sok sebelah demikian, ujungnya apa? Ujungnya jual perkebunan. Ujungnya jual alat perkebunan dan seterusnya. Jadi kita waspadai. Karena ini merusak akidah. Nanti saya di sini mengungkapkan yang paling potensi untuk kita jaga dalam amal ma'ruf munkar adalah urusan akidah. Karena kalau akidah kita kuat ya kayak bangunan. Kalau pondasinya kuat mau dibangun berapa lantai pun jadi dong. Tapi kalau cakar ayatnya nggak ada, pondasinya nggak kuat, jangankan 2 lantai, 1 lantai juga goyang. Ini yang kedua, yakni habil lisani. Ya kita kasih tahu. Walaupun kita dengan banyak keterbatasan kita, ya kita ikhtiarkan kasih tahu ini tuh benar, ini tuh nggak benar. Tapi dengan mau'izah hasanah. Saya dapat ini karena kemarin saya ngisi buat orang tua murid di sebuah sekolah. Saya belajar waktu-waktu penting untuk menasihati anak. Ternyata ada waktunya. Jangan setiap waktu gitu ya. Apalagi anaknya lagi marah tuh kita juga nasihati. Niatnya nasihati kepada saya sambil, kamu tahu nggak yang bapak nasihatin baik buat kamu. Tapi sambil ternyata kalau anak laki-laki itu paling nyaman dinasehati yang pertama itu saat makan. Karena anak laki-laki itu ternyata dia dominannya otak kanan, dan ketika dia lagi senang bahagia itu lagi makan, baru kita misalnya menyampaikan apa misalnya yang perlu diperbaiki. Kamu tuh bagus, tinggal kamu begini, nasihatnya di situ. Atau yang kedua ketika safar jalan, makanya bapak-bapak lagi nganterin anak sekolah misalnya atau lagi jalan kemana sambil nyetir, usahakan ya anak jangan pegang handphone tapi sambil ngobrol. Tanya kamu kemarin gimana, main apa, dan sambil kita masukkan pesan-pesan kita, pesan-pesan sponsor. Lagi safar, makanya sampai ada ulama membahas kenapa banyak sahabat mendapatkan hadis ketika di atas kendaraan, khususnya sahabat-sahabat itu masih kecil, Anas bin Malik, Zaid bin Haritha, Ali bin Abi Thalib. Ini kan sahabat itu masih kecil. Nabi udah jadi nabi, mereka masih pada kecil. Nah banyak hadis diriwayatkan oleh mereka ketika berada di atas kendaraan, ketika berada di atas onta. Ada yang membahas itu. Karena ternyata Nabi betul-betul memanfaatkan di saat safar itu komunikasi dengan orang-orang terdekatnya. Kalau anak kecilnya Nabi kan semua wafat di saat kecil. Tapi anak laki-laki itu Zaid bin Haritha, ini pembantunya Nabi yang sangat dekat, hadiah dari Khadijah. Anas bin Malik, salah satu sahabat yang diserahkan oleh ibundanya waktu usia 10 tahun kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan sebagai asprinya Nabi Muhammad, mempersiapkan segala kebutuhan Nabi. Ali bin Abi Thalib sejak 10 tahun memang sudah masuk Islam, dan Ali sangat dekat dengan Nabi SAW karena Ali juga merupakan sepupu Nabi SAW. Nah mereka banyak dapat hadis itu ketika di kendaraan. Apa maknanya? Waktu di kendaraan ngobrol, kan gitu. Ini enggak, bapaknya nyetir, ibunya nonton drama Korea, anaknya main game. Nggak ada waktu ngobrol di antara keluarga kita. Maka kita upayakan ubah itu, ngobrol. Syukur-syukur bisa sambil murojaah dan seterusnya misalnya. Ternyata digunakan itu waktu itu. Nah, anak perempuan jangan sekali-kali nasihati anak perempuan ketika PMS, ketika haid. Karena emosinya lagi tidak stabil. Emosinya lagi tidak stabil, maka selesai itu ajak sambil
sambil belanja, gitu ya. Dan usia 10 sampai 14 itu di cross ternyata. Di cross tuh gini. Anak laki-laki usia 10 sampai 14 harus dekat dengan ibunya. Karena 14 itu menjalani akil balik. Kenapa perlu dekat dengan ibunya? Supaya laki-laki ini lebih menghargai perempuan. Cinta pertamanya adalah ibunya. Sehingga dia tidak perlu lagi untuk mencari yang lain pada saat usia itu 10 sampai 14 tahun. Anak perempuan dekat dengan bapaknya, supaya dia tidak perlu lagi mengharapkan perhatian dari yang lainnya. Makanya ada sebuah penelitian, anak perempuan yang tidak dekat dengan bapaknya pada usia 10 sampai 14 itu punya peluang besar untuk hamil di luar nikah. Karena apa? Dia tidak dekat dengan bapaknya, akhirnya dia butuh figur laki-laki. Yang deketin adalah temennya yang namanya Mister Buaya Darat. Selesai dia diterkam buaya darat. Nah, jemaah Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita melihat embrio itu sekitar kita, ya bisa nih kasih tahu. Memang hari ini tantangannya besar. Kemarin saya baru ngisi di sebuah masjid, kayak di Darul Hijrah lah. Pengajian anak-anak itu biasanya banyak, pemuda itu banyak tuh yang ikut. Dia bilang, ini selama pandemi kemarin kita nih banyak anak muda kita yang rontok, yang ke bawah arus tuh. Jadi setelah mulai offline, mereka pada nggak datang lagi ke masjid. Pengaruh dari kemarin tuh COVID. Ya, saya bilang ya mungkin itu bagian dari pelajaran buat kita ya, karena mereka banyak interaksi dengan gadget, dengan handphone. Bahasa itu mereka terbawa untuk pengaruh di sana. Tugas kita sekarang merefresh lagi. Keadaan sudah mulai stabil, refresh lagi. Dalam hal kemarin kegiatan sudah banyak di masjid kita. Nah, ini perlu kita support gitu, perlu kita support. Kenapa? Karena nanti dampaknya juga ke kita masing-masing sebetulnya. Yang ketiga, fa'ilam yastati' fabiqalbi. Dan kalau tidak bisa, ya paling tidak dengan hati, mendoakan. Ya, saya doakanlah. Dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi yang terbaik dengan apa tadi? Dengan tangan. Yang terbaik dengan tangan. Dan memang kalau kita berdoa kan jelas ya, kebaikan itu kalau kekuasaan yang menciptakan, ya efeknya akan besar. Contoh sederhana saja, ada orang tua konsul dengan saya masalah kuliah. Saya bilang kalau sekarang udah berubah, masuk kampus negeri itu udah aman. Kalau dulu tuh ibaratnya masuk kampus negeri bayarnya sama semua. Begitu masuk, kalau yang tidak mampu baru nyari beasiswa. Begitu masuk. Tapi dengan adanya perubahan kebijakan pendidikan, dibuat namanya sistem UKT, uang kuliah tunggal. Bayaran itu tergantung dari penghasilan orang tua. Makanya punya murid, ada yang masuk ke kedokteran, bayarnya cuma 2 juta, 3 juta, karena orang tuanya tidak mampu. Tapi ada yang kaya raya, bayarnya bisa sampai belasan juta, ya, sesuai dengan gaji orang tuanya. Kalau dulu kan enggak. Nah, siapa yang mengubah ini? Aparat pemerintahan. Nah, kalau orang-orang baik semakin banyak di sana, insya Allah semakin baik kita. Karena tangannya berfungsi, kebijakannya berfungsi. Masuk isya ya? Kita closing di sini bahwa di poin keempat berarti yang berkewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kata saya di sini, kita lah yang berkewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita tidak melakukan, tidak menjadi soal, nggak ada dosa buat kita. Karena ini sifatnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Kalau sudah ada yang berbuat baik, ya sudah terwakili semuanya. Sholat jenazah fardu kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili maka tidak masalah. Tapi kalau tidak ada yang sama sekali yang sholat jenazah, satu tempat ini dosa semua. Nah, ini fardu kifayah. Tapi kita inginnya kita termasuk di dalam, sehingga ketika ada kebaikan yang bertahan lama, mudah-mudahan itu menjadi jariah buat kita semua nanti di alam kubur kita masing-masing. Allah Maha, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi. Yang benar itu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala.
Yang salah dari saya pribadi, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita cukupkan sampai poin ke-4. Insya Allah kita lanjutkan apa saja permukaan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya serta metodologinya. Beliau membahas di sini langkah-langkah melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah akan bisawab alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.